Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Abdul Aziz dari kelas 1 CB, Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik untuk mata kuliah praktik gambar teknik dengan materi membuat template presentasi di PowerPoint. Baik, pada kesempatan kali ini, yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi kita akan membuat presentasi seperti ini dengan beberapa poin. Di sini saya mengambil contoh studi kasus untuk mind mapping software development lifecycle. Baik, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Jadi silakan kalian buka PowerPoint dan sebelumnya saya sudah menyiapkan aset untuk tutorial ini. Kalian bisa mendownload di berbagai platform untuk mendownload icon. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa icon yang akan dipakai pada presentasi dengan format SVG. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu contohnya. Jadi di sini ada beberapa section, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian gambar atau bagian ilustrasinya, kemudian bagian judul dan bagian poin-poinnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu yang terlihat paling menonjol di presentasi, yaitu adalah gambar ilustrasinya. Nah di sini saya sudah menyiapkan gambar ilustrasinya. Silakan kalian import di bagian sini. Kalian tinggal drag and drop aja, tinggal kalian drag terus masukin ke sini. Kemudian dia akan langsung otomatis terimport. Kemudian kalian bisa kecilkan, sesuaikan dengan kebutuhan. Saya mungkin akan pakai ukuran mungkin sedikit lebih besar lagi. Oke, mungkin segini aja. Nah, kemudian jika kita lihat di sini ada beberapa section lagi, yaitu judul dan juga poin-poinnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat judul dari presentasi ini. Silakan kalian ke menu insert, kemudian ke word art, kemudian klik yang pertama. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan ada sedikit shadow di bagian teksnya ini, ada bayang-bayangannya. Nah, kita tidak ingin ada bayang-bayangannya. Jadi kalian bisa hapus dengan cara select dulu teks yang akan kita ubah, kemudian pergi ke shape format, kemudian ke text outline, ke text effect, kemudian ke shadow dan pilih yang no shadow. Jadi dia tidak akan ada lagi bayangannya. Kemudian saya ingin membuat misalkan software, judulnya adalah software development. Nah, karena judulnya adalah software development life cycle dan saya pengen life cycle itu yang akan menjadi pusat perhatian, dan software developmentnya itu akan kita menjadikan sebagai subjudulnya. Bukan subjudul sebenarnya, lebih kecil sedikit dari yang akan menjadi highlight di judulnya. Saya akan ganti fontnya terlebih dahulu. Saya di sini akan memakai font Poppins. Kalian boleh memakai font bebas, terserah dengan selera. Saya akan menggunakan font Poppins seperti ini. Kemudian kita kecilkan terlebih dahulu dengan cara menekan Ctrl Shift kemudian tanda kurang dari atau lebih dari. Kemudian kalian bisa sesuaikan, karena ini warnanya hitam, jadi saya nggak pengen warnanya itu hitam. Jadi saya pengen warna itu ngikut sama warna ilustrasinya. Setidaknya kita akan ambil warna dari si bagian layar ini. Untuk menggantinya, kalian silakan klik dulu objek yang akan diubah, kemudian ke text fill, kemudian ke eyedropper, kemudian pilih arahkan kursor ke warna yang akan kita ambil. Otomatis dia akan berubah teksnya.
warnanya sesuai dengan apa warna yang kita ambil. Kemudian karena ini masih software development, kalian duplikat dengan cara Ctrl D, kemudian ganti teksnya menjadi life cycle. Dan perbesar teksnya dengan cara yang sama. Nah, saya pengen seperti ini. Life cycle-nya akan jadi highlight dan software development-nya akan sedikit lebih kecil dari life cycle-nya gitu. Kemudian kita sesuaikan lagi. Nah, untuk membuatnya agar lebih mudah di-maintain si template-nya, kalian bisa blok dulu, kemudian di group dengan cara Ctrl G. Dengan cara blok dulu dan Ctrl G. Maka dia akan tergroup otomatis. Jadi kalian bisa sesuaikan aja. Kemudian saya bagian selanjutnya yang akan kita buat adalah bagian poin-poinnya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat ikonnya atau yang bagian icon-icon di sini. Baik, saya akan mengambil di bagian insert, kalian bikin shapes, kemudian pilih yang sebentar, kita akan pilih yang seperti ini. Oke. Kalian flip dulu, kalian rotate seperti ini. Kemudian mungkin bisa disesuaikan ukurannya, bisa dibikin sedikit lebih kecil. Oke. Nah, karena bagian ini itu akan berisi icon, jadi kita bisa lebarkan dengan cara kalian tarik dulu ini, kemudian di bagian ini ada dot poin warna kuning, kalian bisa tarik untuk memberikan ruang yang lebih besar. Seperti mungkin saya akan kasih seperti ini. Oke, mungkin ini sedikit kebesaran, mungkin bisa kita kecilkan sedikit lagi untuk iconnya. Oke, mungkin segini cukup kali. Oke, kemudian kita akan mengubah warnanya. Kita akan mengubah bagian fill-nya ke shape fill, itu akan sesuai dengan warna yang bagian ini, biru muda seperti ini. Kemudian di bagian shape outline ini kita ambil warna yang tadi, warna yang sama seperti text fill-nya bagian judul gitu. Jadi dia akan seperti ini. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah karena ini masih kosongan iconnya, jadi kita harus tambah iconnya. Jadi bagian sini ada beberapa icon sesuai dengan poin-poinnya. Kita ambil dulu di bagian, kita ambil di file explorer. Nih, saya sudah punya iconnya. Jadi saya akan import karena poin pertama itu adalah planning. Jadi iconnya adalah seperti gambar note seperti ini. Jadi kita langsung import aja. Saya sudah siapkan, tinggal drag and drop aja. Oke, seperti ini. Kalian bisa download icon-icon seperti ini bisa dari website seperti svgrepo.com dan lain sebagainya. Kemudian bisa kita sesuaikan ukurannya, dan ukurannya ini adalah bisa muat di frame icon ini. Jadi mungkin bisa kita taruh di tengah-tengah seperti ini mungkin. Oke, mungkin cocok. Oke, jadi seperti ini. Kemudian karena dalam software development lifecycle itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin. Jadi kita bisa duplikat poin-poin ini menjadi 6 poin selanjutnya gitu. Dan icon-iconnya biarkan saja karena akan kita ganti nanti. Kalian tinggal pencet Ctrl D untuk duplicate, kemudian sesuaikan saja dengan jarak yang pas, kemudian mungkin segini pas. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal Ctrl D lagi kan, maka dia akan otomatis tergenerate sesuai dengan jarak yang sebelumnya kita samakan dengan objek sebelumnya. Tinggal Ctrl D 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian karena ini iconnya masih sama semua, jadi kita harus ganti iconnya sesuai dengan poin. Nah, poin kedua adalah analisis.
ikonnya adalah seperti gambar kaca pembesar seperti itu. Nah, untuk mengubah gambar yang sudah ada atau mereplace gambar, kalian tinggal klik gambar yang ingin di-replace. Misalkan saya gambar ini, kemudian ke graphic format, kemudian di bagian paling kiri itu ada change graphic. Kalian klik, kemudian pilih this device. Kemudian cari di mana icon kalian, folder tempat kalian nyimpan icon. Saya mungkin di sini, kan tadi icon search, jadi mungkin bakal saya pakai ini. Oke, seperti ini. Nah, kan ini kan karena komposisinya tidak sama ya antara icon, jadi kita bagian search ini kita ukurannya ikutkan saja sama dengan icon di atasnya gitu. Tinggal sesuaikan saja. Kita taruh di tengah. Oke, mungkin sini komposisinya sudah lumayan bagus. Kemudian lanjut ke icon-icon selanjutnya. Oke, kalau sudah semua ikonnya disusun seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah membuat poin-poin teksnya gitu. Yang pertama, kita akan membuat base teksnya, kemudian kita akan duplikat. Kita ambil aja yang bagian software development ini. Enggak, kita bikin, ya nggak apa-apa. Software development kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk paste. Kemudian bagian sini kita kasih teks sesuai dengan poin. Di sini planning. Nah, karena saya nggak mau teksnya ini sama dengan yang bagian judul, karena biar posisinya jelas. Jadi kita klik planning, kita ganti icon. Saya akan ganti menjadi font work sans ke medium mungkin. Oke, seperti ini. Karena ini mungkin sedikit terlalu besar, jadi kita bisa kecilkan lagi. Oke, mungkin seperti ini. Tinggal sesuaikan posisinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita duplikat sesuai dengan jarak-jarak ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Oke, nah untuk tips triknya, jika kalian menemukan kasus seperti ini, karena ini kita akan membuat planning teks ini sejajar di tengah dari ikonnya gitu. Nah, caranya adalah karena ini misalkan yang ini kan nggak sejajar nih. Kita bisa klik teksnya, kemudian klik apa yang ingin kita sejajarkan gitu. Misalkan ini ke shape format, kemudian ke align, dan klik align middle untuk membuat dia sama rata di bagian tengah. Kita klik align middle, maka dia akan di bagian tengah gitu. Lakukan hal yang sama pada kasus-kasus selanjutnya.
Baik, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengganti teks sesuai poin. Misalkan di sini analisis, kemudian ada design, kemudian ada implementation, kemudian ada testing, dan terakhir ada maintenance. Nah, seperti ini. Nah, kayak selanjutnya, karena ini objek-objeknya sudah kita buat semua, jadi kita bisa melakukan merapikan dari objek-objek yang sudah kita buat. Nah, di bagian sini kita ingin melakukan grouping atau menggabungkan antara si teks sama dengan icon ini. Jadi kita tinggal blok aja, kita akan menggabungkan per baris saja ya. Jadi kita gabungkan planning sama icon bagian sini, Ctrl G, jadi dia otomatis satu kesatuan. Lalu melakukan hal yang sama pada kasus-kasus selanjutnya. Nah, kalau sudah tergroup semua per poinnya, tinggal kita group semua poinnya. Jadi tinggal di blok semua poin, kemudian Ctrl G. Nah, seperti ini. Untuk apa kita lakukan ini? Supaya jika kita ingin menggunakan kembali template ini, kita lebih mudah untuk menggunakannya dan lebih mudah untuk di maintenance begitu. Kemudian yang bagian ini kita satukan, misalkan kita di bagian sini mungkin segini aja, jarak antara judul sama poinnya kita sesuaikan dulu jaraknya, mungkin segini. Kemudian blok aja di bagian software development, yang bagian judul sama poinnya ini kita blok, kemudian di group aja biar dia jadi satu kesatuan gitu. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan aja di bagian tengah, kita kasih tengah, kemudian seperti kita sesuaikan seperti ini. Baik, beginilah cara membuat template PowerPoint sederhana menggunakan PowerPoint dan beberapa aset-aset icon yang kita bisa download dari internet. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.